seperti itu melalui gua atau melalui Kak Fitri. Kalau dilawan, ya kan? Kalau dilawan orang gila, nanti kitanya ikut gila. Karena kita masih punya kerjaan. Jempol siapa? Bijaksa. Jempol siapa? Tebak. Kamel. Bukan, salah. Pokoknya gitu ya. Jadi ke aku pun gak usah kalian bertanya tentang chatting atau apa gitu. Aku dari awal ngebela Nikita Mirzani Mawardi sudah tahu bukan masalah aku gak punya aib atau aku gak punya salah di hidup aku. Of course lah pasti ada. Tetapi bukan hal yang kira-kira kalau orang tahu itu akan membuat aku itu kayak ketabrak tembok, guys. Itu biasa. Kalau sekedar chatting chatting entah bener entah editan, buat aku membela satu orang Nikita Mirzani yang saat itu dalam keadaan hamil dikerepuk sama orang-orang yang nggak ada hati nurani gitu kan, yang nggak ada hati nurani, yang sekarang aku namakan itu geng sampah. Hanya satu orang yang mensupport di belakangnya, aku nggak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya tanpa aku repot-repot kasih tahu bahwa aku yang mendukung Nikita Mirzani di belakangnya, kalian sudah tahu. Aku mau dibilang sutradara, bodoh amat. Mau dibilang produser, bodoh amat. Terus mau bilang apa lagi nih? Mafia, bodoh amat. Tidak mengurangi kebahagiaan aku, tidak akan mengurangi isi kantong aku, tidak juga kalian hutang-hutang Nikita dan aku. So what? makanya heran amat. Jadi netizen harus tahu yang namanya aib sama yang namanya cerita. Kalau yang misalkan beredar sekarang itu mau bener atau editan, itu bukan aib, itu hanya cerita sama kakak sendiri. Atau biasalah, namanya cerita sama kakak sendiri, apalagi udah deket, ya memang nggak ada batasannya. Makanya kalian punyalah sahabat yang akrab, supaya bisa merasakan apa yang gua rasakan sama Kak Fitri. Begitu. Ya, jadi buat aku sih sebetulnya kenapa kalian bertanya, kok kak nggak menjawab? Buat apa aku jawab? Aku masih punya urusan yang lebih penting yang akan aku pikirin. Ini masa pandemi, cuman nih ya, ini kalian dengar baik-baik ya. Salah satu, aku tidak akan menggubris atau ngeladenin gitu ya, karena aku tahu dari hasil memfitnah aku dengan Niki, katanya ada yang menjual handphone itu. Mudah-mudahan hasil dari penjualan handphone, penjualan berita yang memang mereka tujuannya untuk apa aku nggak tahu, mudah-mudahan berkah. Kalau itu menjadi uang dan menjadi makanan yang dimakan sama mereka, mudah-mudahan jadi daging gitu kan. Pokoknya apapun ulah atau niat, entah itu nanti dapat endorsan atau entah itu menjual handphone menjadi uang lalu dibeli segelas air minum aja dari uang hasil penjualan handphone, atau dari hasil menghujat aku sama Niki, menjadikan kalian rejeki dan menjadi daging di badan kalian, mudah-mudahan berkah. Amin. Dan kalau misalkan dengan kalian melakukan itu bisa membuat kalian punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap seperti saya dan Kak Fitri, alhamdulillah. Tapi kalau kalian semakin miskin, jangan juga kalian salahin diri kalian sendiri. Itu namanya udah qadarullah. Ada gembel yang bisa jadi kaya karena usaha dan ikhtiar. Ada gembel yang nggak pakai usaha jadi gembel melulu, udah nggak usaha, udah nggak ikhtiar. Nah, jangan sampai lu jadi orang yang kedua gitu loh. Gua aja bisa kok dari yang nggak punya duit. Ada juga orang-orang yang memang, aku nggak berani ngomong gembel ya, mungkin keadaan tidak mampu tapi berpura-pura untuk seolah-olah mampu. Itu nggak boleh, karena itu membohongi diri sendiri. Kalau aku sama Niki, aku mau beli sesuatu, misalnya aku punya uang, aku beli. Aku mampu ngutang, aku tahu bayarnya dari mana, ya aku ngutang gitu. Karena di kepala aku sama Niki tahu nih, kita beli sesuatu, kita bisa bayar dari mana, itu namanya pengusaha, sayang. Gitu. Iya, itu biasa, sayang. Itu juga tuh yang di belakang pakai baju hitam tuh kredit tuh mobilnya tuh. Biasa, sayang. Ya nggak boleh
sayang, dengerin Niki, yang nggak boleh itu sayang. Kalau kita kesusahan itu menjaminkan diri, itu nggak boleh. Iya. Kalau kalian geng sampah, ya ini dengerin ya. Ini pasti ditaruh di YouTube orang, ini pasti akan ada di YouTube. Ini terakhir aku ngomong ya, untuk geng sampah. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang mau kalian edit atau apapun mau yang kalian taruh di story kalian masing-masing. Kalau bisa bikin kalian jadi kaya melebihi saya, silahkan. Tapi kalau ternyata saya yang makin kaya, kalian jangan iri. Ya itu udah takdir dari Allah. Karena saya Nikita Mirzani tidak pernah berbuat jahat sama manusia, kecuali manusia duluan yang jahat sama saya. Saya aja sudah mengampuni kalian semua, jauh dari dulu. Tapi kalian semua masih memikirkan saya. Segitu ngefansnya ke kalian sama Nikita Mirzani. Kalau ngefans, lu kan tahu rumah gua, lu datang ke rumah gua, nanti gua kontenin, lumayan kan? Dapat duit. Udahlah. Konten, kenapa kita ngomong di sini nggak dapat duit dong kita? Iya nanti, enggak, ini kan untuk geng sampah ya. Apa kalian nggak capek? Hidup udah pas-pasan, pura-pura kaya, pura-pura ini, pura-pura itu. Padahal kalian sadar kok dengan sesadar-sadarnya. Pakaian yang kalian beli aja itu pakaian yang 10.000 3. Gesper Hermes aja yang kalian pakai itu palsu. Kalian tahu kok gitu. Tapi kenapa kalian macam orang gila? Nggak palsu tapi persong. Iya, kalau mau bersaing, ayo kita bersaing secara sehat. Lihat, buktikan Nikita Mirzani, biarpun sudah pernah masuk penjara, biarpun pernah dapat gosip yang lumayan besar, biarpun pernah melawan orang yang kalian takuti satu Indonesia sendirian, tapi tidak pernah merusak pekerjaan saya sebagai artis. Saya tetap kok dapat program, ini aja lagi dibikinin program baru sama stasiun TV. Aduh, Jadi nih kalau mau ngebahas geng sampah mau udah kejauhan. itu dia maksud aku, mudah-mudahan dia denger, dia pasti denger Kak, apapun yang ada di YouTube tentang live Instagram kita, mereka pasti lihat, nggak mungkin enggak. Maksudnya ada harga ini tuh ada. Jadi ya guys ya, sebetulnya buat aku sama Niki, apapun yang terjadi di huru-hara akun-akun itu yang nggak berguna itu, jangan kalian berpikir oh aku sama Niki pura-pura kuat. Buat apa? Berurusan dengan geng pas harus pura-pura itu buat apa sayang? Hanya untuk berpura-pura dengan manusia seperti itu kejauhan sayang. Aku sama Niki nggak dipikir sedikit pun, nggak sakit hati juga. Udah kayak ya udah sampah gitu loh. Aku nggak akan anggap mau nyebar chat apalah, mau berulah apalah, mau bersekutu dengan siapa. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari tahun 2018 aku mensupport Niki sampai sekarang. Niki udah paham mana yang perlu dijawab, mana yang enggak, mana yang kira-kira nih berfaedah kita sampaikan, mana yang enggak, mana yang kira-kira lawan yang benar-benar harus kita lawan, mana yang enggak. Buat aku awal-awal untuk mensupport Niki itu udah cukup lah. Anggota geng sampah datang silih berganti begitu aja. Jadi ya sudah lah, memang benar kata Niki. Iya, maju. Udah deh, jangan malah ngabisin waktu untuk mikirin Niki. Nah, tambah terpuruk, tahu nggak? Tambah terpuruk. tambah gila, mikirin aku tuh tambah gila. Orang akunya baik-baik aja kok. Nih, netizen dengerin netizen ya. Saya Nikita Mirzani sedikit pun tidak sakit hati sama mereka, apa yang mereka lakukan. Sedikit pun tidak ada di pikiran saya terlewat tentang mereka, tidak ada. Mereka mau posting apa kek, tukang kebon kek, tukang minjem kek, apapun tidak ada masalah. Karena mereka geng sampah tahu sedetail-detailnya siapa sebetulnya yang sampah, siapa yang sebetulnya penalu, siapa yang sebetulnya yang miskin, siapa sebetulnya yang suka minjem, siapa sebetulnya yang suka bohong. Mereka tahu, mereka itulah semua orang-orangnya. Tapi mereka malu untuk mengakui bahwa diri mereka jauh di bawah telapak kaki saya. Jadi stop netizen untuk ngadu ini, untuk ngadu itu, karena mereka itu cuma selintas upil aja nih.
nggak ada apa-apanya. Kalau niat mereka untuk memecah belah saya, Kak Amel, Kak Ocat, atau semua teman-teman saya, tidak mungkin bisa. Karena mereka bukan tahu Nikita Mirzani lewat TV, tapi mereka tahu Nikita Mirzani as personality. Ingat ya, as a personality. Nah, aku nih lagi kesambet jin bijak, Kak. Bijak. Jadi aku tuh terima kasih loh sama teman-teman yang juga malah apa ya, yang pengen diadu domba sama aku malah balik ngetawain gitu dengan ngebahasnya. Gila ya, ini udah 2021 mereka masih berbicara tentang kalau aku nggak salah chatting kita 2018 itu pun ada yang bener ada yang enggak ya. Buat aku ya nggak masalah, dan siapapun yang mau nyebar itu mau bikin aku untuk berpikir ini ternyata ada apa ya, ada aib misalnya. Nggak ada di dalam chatting aku sama Niki, nggak perlu juga dipikir itu aib. Wajar seorang aku sahabat Niki untuk mensupport Niki dengan cara aku saat itu. So what? Kalian nggak sadar saat aku ngebela saat itu bahwa kalian sendiri yang di dalam grup chat itu yang bilang potong aja tangan Niki, kasih makan babi, kita injak aja, kita gebukin aja. Kalian di mana saat kalian beramai-ramai mau persekusi seorang Nikita Mirzani yang lagi hamil? Aku mau dibilang dalang? Iya, aku dalang. So what? Aku mau dibilang sutradara? Iya, aku sutradara. So what? Mau apa lo? Ya. Bisa nggak lu bikin? Aku yang ketularan Niki sekarang. Sekarang aku mau dibilang dalang. Iya, untuk ngedalangin sampah-sampah manusia begitu mah. Kok mereka mau ya dibilang aku dalang? Kan berarti mereka ini apa, wayang kulit yang aku adu-adu kepala. Ya nggak Bu? Ya jadi kalian mau bilang aku apapun, so what gitu loh. Aku membela seorang Nikita Mirzani yang kalian persekusi segrup di WA itu, yang mau motong tangan, mau apa. Dan itu masa lalu, ini udah 2021. Nggak kepikir sebiji kopi nih terbersit di pikiran aku sama Niki itu untuk menanggepin kalian gitu loh. Cuman karena ini menyangkut handphone yang katanya dikasih oleh seseorang, aku udah maafin. Karena apa? Mudah-mudahan handphone itu kalau dijual menjadi berkah, jadi uang, ada yang kemakan menjadi darah, dan itu berkah. Buat aku nggak usah juga aku balas atau aku nggak akan mungkin klarifikasi. Ini cerita ya, ini cerita. Kalau klarifikasi itu kan sesuatu yang penting. Ini nggak penting, samsek. Oke, bisa di stop. Aku ini artis, kerjaan aku banyak, Kak. Aku mau syuting dulu. Ya.